Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita setelah menjalani libur yang beberapa hari, dan alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita masuk kembali setelah libur. Bagaimana biasanya setiap malam Selasa ya, terus setiap hari Senin setelah maghrib kita pengajian kitab Ayyuhal Walad, berisi tentang nasihat-nasihat ataupun adab-adab bagi para penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Qala al-musannif rahimahullah, subhanallahil azim. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu hadzal qadra. La ya'lamu hadzal qadra. Dia, maksudnya dia adalah penuntut ilmu yang tidak mengamalkannya, ya, hanya sekedar menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan. Dia tidak mengetahui kadar ini. Dia tidak mengetahui kadar ini atau ukuran ini. Ukuran apa atau kadar apa, yaitu dia tidak memahami bahwa pentingnya menuntut ilmu itu lalu kemudian mengamalkannya. Annahu hina hassalal ilma, annahu hina hassalal ilma, bahwa dia ketika memperoleh ilmu, bahwa dia ketika memperoleh ilmu, bahwa dia ketika memperoleh ilmu, idza lam ya'mal bihi, idza lam ya'mal bihi, jika tidak mengamalkan dengan ilmu itu, jika tidak mengamalkan dengan ilmu itu, takunul hujjatu alaihi akada,
takunul hujjatu alaihi akada. Maka menjadikan hujjah Allah, maka menjadikan hujjah Allah atau alasan Allah, ya, atau alasan Allah alaihi baginya akada lebih kuat, lebih kuat. Ya, maksudnya adalah ketika seorang penuntut ilmu yang hanya sekedar menuntut ilmu saja tetapi tidak mengamalkannya, ya itu berarti dia tidak mengetahui kadar, ya, ukuran atau ketentuan, sehingga ini menjadi alasan Allah yang lebih kuat untuk memberikan hukuman kepadanya, ya, untuk memberikan hukuman kepadanya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati, sesungguhnya yang paling berat, ya, sesungguhnya yang paling berat manusia, sesungguhnya yang paling berat manusia azaban mendapatkan azab, mendapatkan azab yaumal qiyamati pada hari kiamat, ya. Maksudnya manusia yang paling berat mendapatkan azab itu pada hari kiamat nantinya yaitu alimun, alimun yaitu orang yang berilmu, yaitu orang yang berilmu lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang Allah tidak menjadikan bermanfaat, yang Allah tidak menjadikan manfaat bagi ilmunya, yang Allah tidak menjadikan manfaat bagi ilmunya, ya. Nah, maksudnya adalah ketika seorang santri, ya, atau santriwati atau penuntut ilmu, ketika dia hanya fokus menuntut ilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka inilah penuntut ilmu yang paling berat nantinya mendapatkan azab pada hari kiamat, ya. Kenapa ia orang yang paling berat mendapatkan azab pada hari kiamat? Karena itu tadi, alimun, dia orang yang berilmu, lam yanfa'hullahu bi'ilmi, tetapi ilmunya itu Allah tidak berikan manfaat kepadanya, ya. Allah tidak berikan manfaat kepadanya. Waruya, dan diriwayatkan, waruya, dan diriwayatkan
anna Junaidan bahwasanya Junaid ini adalah Junaid al-Baghdadi, ya, bahwa Junaid al-Baghdadi dia adalah salah satu seorang ulama yang besar, ya, dia orang yang alim, asalnya dari Baghdad. Qaddasallahu wa ruhahul aziza. Qaddasallahu wa ruhahal aziza. Semoga Allah mensucikan rohnya yang mulia. Semoga Allah mensucikan rohnya yang mulia. Ru'ya fil manami, beliau dilihat di dalam tidur. Beliau dilihat di dalam tidur atau beliau dimimpikan. Ya. Beliau dimimpikan, Junaid al-Baghdadi dimimpikan oleh seseorang, ya. Ba'da mautihi, setelah Junaid meninggal. Setelah Junaid meninggal. Ya. Setelah Junaid meninggal, jadi ada seseorang yang memimpikan ulama besar ini, yaitu Junaid al-Baghdadi, ya. Ada seseorang yang memimpikannya ketika Syekh Junaid al-Baghdadi ini telah meninggal. Faqila lahu, lalu orang yang memimpikan itu berkata kepada Syekh Junaid. Lalu orang yang memimpikan berkata kepada Junaid. Lalu orang yang memimpikan itu berkata kepada Junaid, itu di dalam mimpinya, mal khobaru ya Abul Qasim, ya, mal khobaru ya Abul Qasim, apa kabar wahai Abu Qasim, apa kabar wahai Abu Qasim. Ya, Abu Qasim itu ya julukan juga, ya, termasuk julukan dari Junaid al-Baghdadi. Apa kabar wahai Abu Qasim? Ini masih dalam mimpinya, ya. Qala, lalu Imam Junaid berkata. Tohatil ibaratu, kata Imam Junaid, hilanglah segala ibarah. Hilanglah segala ibarah. Ibarah maksudnya ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu zahir, ya, ilmu-ilmu yang nampak. Jadi kata Imam Junaid ini, hilanglah semua ibarah atau ilmu-ilmu zahir. Ya, maksudnya hilanglah semua ilmu yang pernah ia pelajari ketika meninggal dunia ataupun yang pernah ia ajarkan. Itu semua hilang. Wa faniyatil isyaratu, dan hilang juga ilmu-ilmu batin. Dan hilang juga isyarah atau ilmu-ilmu batin. Ya. Ini masih dalam perkataan Imam Junaid. Wa ma nafa'atna, dan tidak ada yang bermanfaat bagi kami,
Ini kata Imam Junaid ya. Dan tidak ada yang bermanfaat bagi kami illa illa rakaatun illa rakaatun illa rakaatun kecuali rakaat-rakaat illa rakaatun kecuali rakaat-rakaat roka'naha roka'naha yang kami melakukannya atau yang kami lakukan fi jawfil laili di tengah malam, fi jawfil laili di tengah malam. Ya. Jadi ini ada sebuah riwayat ya, di mana Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu ketika telah meninggal ada seseorang yang memimpikannya. Ada seseorang yang memimpikannya, lalu dalam mimpinya itu orang itu bercakap dengan Imam Junaid. Nah, pertanyaan yang dilontarkan itu, bagaimana kabarmu wahai Abu Qasim? Ya, bagaimana kabarmu wahai Abu Qasim? Maksudnya, bagaimana dengan ilmumu wahai Abu Qasim? Maka kata Imam Junaid ini, hilang semua ilmuku, baik itu ilmu zahir atau ilmu batin, semua hilang. Yang tinggal hanyalah rakaat-rakaat atau sholat di tengah malam, ya, sholat tahajud, ya, qiyamul lail. Itu saja yang tinggal. Ya. Tapi maksud Imam Junaid di sini bukan berarti ilmu yang kita tuntut itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu hanya sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Bukan seperti itu ya. Tetapi maksud dari Imam Junaid di sini adalah bagaimana kiranya bagi penuntut ilmu itu harus menyeimbangkan antara menuntut ilmu dengan beribadah. Ya, terkhusus pada ibadah sholat malam atau sholat tahajud atau qiyamul lail. Ya, itu jadi ulama-ulama dulu itu dia itu selain orangnya alim berilmu, ya, dan ketika ia juga menuntut ilmu itu tidak lepas juga ada sholat malamnya ya, sholat tahajudnya, sholat qiyamul lail itu. Dan bahkan kalau ingin ketika ditanya beberapa persoalan ya, atau satu persoalan lalu ia ragu untuk menjawab, itu ulama-ulama kita dulu itu ia meminta petunjuk pada Allah melalui sholat di tengah malam. Itu bahkan kalau menulis buku, banyak ulama-ulama ya menulis buku, menulis kitab itu sebelum ia menulis, ia dulu berwudu kemudian sholat sunnah ya. Kemudian dia sholat sunnah. Nah. Supaya apa? Supaya dia tidak keliru dalam menulis kitab atau menulis buku. Tuh. Ya, summa qala la takun minal ma'ali muflisan Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran dan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala Rabbi zidna ilman warzuqna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.